Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, melayani pengantaran first, middle, and last mile. Perusahaan X sudah beroperasi selama hampir 10 tahun dan kini perusahaan sudah menyediakan layanan pengiriman logistik dengan jangkauan hingga lebih dari 90% area di Indonesia. Salah satu tantangan yang menjadi fokus perusahaan X adalah berkembangnya ekosistem marketplace dengan segmen B2C yang juga semakin berkembang karena perusahaan X hanya berfokus pada segmen B2B. Permasalahan yang menjadi fokus bagi perusahaan X adalah adanya perbatasan ekspor dan impor, serta segmen pasar yang hanya B2B. Permasalahan mengenai segmen pasar yang hanya B2B disebabkan oleh berubahnya gaya hidup masyarakat yang terjadi karena pandemi COVID-19. Segmen pasar yang hanya B2B juga menyebabkan terjadinya keterbatasan jumlah permintaan, sehingga jumlah logistik atau pengiriman juga menjadi terbatas. Sedangkan untuk permasalahan pembatasan ekspor dan impor terjadi karena perubahan regulasi pemerintah yang terjadi karena pandemi COVID-19. Permasalahan ini memiliki 3 dampak, yaitu terganggunya proses global supply chain, keterlambatan pengiriman, dan biaya logistik yang meningkat. Keterlambatan pengiriman juga dapat berdampak pada penurunnya tingkat kepuasan pelanggan, sehingga citra perusahaan menjadi buruk. Selain itu, biaya logistik yang meningkat juga berdampak pada penurunan jumlah pendapatan. Permasalahan yang turut dialami oleh perusahaan X dianalisis menggunakan Pestle Analysis. Pestle Analysis digunakan untuk membantu menganalisis, mengidentifikasi, ataupun memantau faktor eksternal apa saja yang bisa berdampak bagi perusahaan nantinya di masa depan. Permasalahan yang ada ini membuat perusahaan X perlu melakukan sebuah perubahan agar perusahaan X dapat lebih berkembang dan maju. Analisis SWOT juga perlu dilakukan dalam berbisnis, agar perusahaan mampu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang akan dihadapinya. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan X sebagai perusahaan ekspedisi, salah satunya adalah memiliki berbagai jenis pelayanan dalam pengirimannya. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki adalah adanya keterbatasan segmen pasar karena perusahaan X hanya bersegmen pasar B2B. Akan tetapi, perusahaan X juga memiliki beberapa peluang, salah satunya yaitu banyaknya perusahaan korporat yang ingin menggunakan jasa perusahaan X karena hanya menerapkan B2B. Adapun tantangan yang akan dihadapinya yaitu banyaknya kompetitor yang semakin kuat dalam industri logistik, banyaknya pesaing yang telah menerapkan teknologi yang canggih sehingga mengharuskan perusahaan X untuk meningkatkan teknologinya, dan banyak marketplace dengan segmen B2C. Setiap strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada pasti memiliki resiko yang bisa merugikan bagi perusahaan ketika strategi tersebut gagal. Nah, analisis strategi bisnis, resiko, dan mitigasi perusahaan X dapat dilihat pada tabel ini. Nah, contohnya ini membuat segmen pasar menjadi B2B dan B2C akan menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya banyaknya perusahaan logistik yang telah menerapkan segmen pasar B2C, sehingga sudah lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar mengenai variasi permintaan customer pada segmen B2C. Nah, dalam memperluas segmen bisnisnya dari hanya B2B menjadi B2B dan B2C, perusahaan X perlu mengetahui perbedaan yang terjadi antara segmen B2B dengan segmen B2C, agar perusahaan dapat mencapai target pasar secara menyeluruh. Nah, tabel ini menunjukkan beberapa perbedaan antara segmen pasar B2B dan B2C. Contohnya, segmen pasar B2B lebih kecil dan terfokus karena lebih mengarah ke industri, sedangkan segmen pasar B2C ini tuh lebih besar karena sangat bervariasi. Nah, MyX merupakan sebuah aplikasi layanan logistik yang menjadi inovasi baru untuk perusahaan X agar dapat mengimbangi perubahan tren konsumsi masyarakat dan membantu penerapan Smart Logistic 4.0. Inovasi MyX ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi domestik agar setiap ujung ekonomi dari seluruh daerah dapat terintegrasi dan terhubung, serta dapat meningkatkan persaingan yang semakin ketat dalam digitalisasi, di mana penggunaan MyX ini dapat mempermudah para customer dalam melakukan proses pengiriman barang atau pendistribusian. Nah, dalam aplikasi MyX memiliki beberapa fitur, yaitu cek tarif, location, order, cek receipt, voucher, message, dan history, seperti pada gambar ini. Nah, fitur order dapat digunakan customer untuk melakukan pengiriman barang dengan menggunakan vending machine.
Proses yang dapat dilakukan customer pada aplikasi MyX apabila ingin mengirim barang yaitu customer mengisi dahulu data diri atau nama tokonya pada bagian profil untuk digunakan nanti pada saat penentuan alamat tujuan dan penentuan harga yang harus dibayarkan berdasarkan jarak tempuh. Nah, selain itu juga pada bagian order, customer perlu mengisi informasi-informasi mengenai barang yang akan dikirimkan seperti berat barang, tujuan pengiriman, dan melakukan pemilihan jenis layanan pengiriman. Selain aplikasi, MyX juga memiliki sebuah vending machine yang akan tersebar di berbagai toko retail seperti Alfamart dan Indomaret. Vending machine ini diperuntukkan bagi customer yang ingin mengirim barang sehingga customer tidak perlu mencari atau mendatangi gerai layanan ekspedisi, di mana biasanya gerai ekspedisi sering mengantri dan memakan waktu cukup lama dalam melakukan proses pendataan suatu barang. Proses yang dapat dilakukan oleh customer untuk menggunakan vending machine adalah setelah proses pengisian data dan informasi yang telah diisi pada aplikasi MyX. Customer dapat langsung mengunjungi toko retail terdekat yang memiliki vending machine MyX untuk mengirim barang. Selanjutnya, nantinya pada aplikasi MyX tersebut akan muncul sebuah kode untuk diketik pada vending machine di mana kode tersebut akan digunakan untuk mentransfer data informasi dari aplikasi MyX ke vending machine. Apabila data sudah sesuai, maka customer dapat melakukan print resi untuk ditempel pada produk yang ingin dikirim. Resi tersebut akan dicetak dengan vending machine dalam bentuk stiker untuk dapat ditempel pada produk yang akan dikirim. Tetapi sebelumnya, customer perlu melakukan pembayaran secara online terlebih dahulu dengan menggunakan flashcard yang dapat ditempel pada bagian samping layar atau melakukan scan barcode. Proses terakhir adalah customer dapat langsung memasukkan produk tersebut ke dalam vending machine dan nantinya akan muncul notification melalui aplikasi bahwa produk sudah dalam proses. Produk tersebut nantinya akan diambil oleh kurir dari perusahaan X untuk dilakukan pengiriman. Customer juga dapat melihat atau melacak lokasi dari produk yang dikirim dan perkiraan waktu sampainya. Penggunaan MyX ini merupakan solusi yang dapat digunakan oleh perusahaan X untuk tetap dapat bersaing di pasar pada era globalisasi yang serba digital ini. Pembuatan MyX juga dapat meningkatkan customer experience karena prosesnya yang cepat dan lebih praktis juga mendukung penerapan Smart Logistic 4.0, sehingga akan lebih banyak customer yang tertarik untuk menggunakan jasa layanan perusahaan X ini. Kemudian, untuk jawaban pertanyaan pertama ini, jenis jaringan distribusi yang cocok untuk perusahaan X adalah distribusi semi langsung, di mana alur proses yang digunakan dimulai dari penjual online yang akan menggunakan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Kemudian ketika terdapat pesanan, penjual online akan mengambil produk dari warehouse perusahaan untuk dikirim kepada perusahaan ekspedisi. Dan perusahaan ekspedisi yang dipilih oleh penjual akan mendistribusikan produk kepada pembeli tersebut dan produk akan sampai ke pembeli. Hal ini dikarenakan jenis jaringan distribusi semi langsung dapat digunakan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat memiliki kualitas yang tetap sama dari penjual sampai ke tangan customer. Sehingga dengan menggunakan jaringan distribusi semi langsung ini, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan customer dalam menggunakan ekspedisi dari perusahaan X. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan kedua, perusahaan yang berpotensial menjadi mitra perusahaan X dapat dilihat pada kondisi saat ini, di mana pandemi membuat perubahan customer behavior dari yang biasanya belanja secara langsung ke tokonya atau offline menjadi belanja online. Perubahan tersebut berpengaruh pada beberapa perusahaan, salah satunya seperti perusahaan logistik di mana semakin tingginya minat customer dalam menggunakan layanan logistik pada kondisi saat ini. Oleh karena itu, perusahaan yang berpotensial untuk menjadi mitra dari perusahaan X adalah perusahaan e-commerce seperti Lazada, Bibli, Tokopedia, Shopee, dan perusahaan e-commerce lainnya. Hal tersebut dikarenakan saat ini e-commerce sedang maraknya untuk digunakan dalam melakukan jual beli karena kemudahan dan kepraktisannya. Selain itu, perusahaan e-commerce juga dapat memilih jasa pengiriman perusahaan X setiap ingin mengirimkan pesanannya kepada pembeli. Model kerjasama yang mungkin dikembangkan oleh perusahaan X adalah layanan pengiriman yang disediakan oleh perusahaan X. Akan lebih dikembangkan dalam segi kecepatan dan kemudahannya seperti perbaikan dalam pemilihan rute yang digunakan dan sistem alur distribusinya agar barang yang dikirim dapat sampai di tangan customer dengan tepat waktu. Selain itu juga semakin banyak customer yang tertarik untuk menggunakan ekspedisi perusahaan X karena kemudahan dan kepraktisannya seperti menggunakan inovasi yang telah kami berikan yaitu aplikasi MyX dan vending machine MyX.
Model kerjasama tersebut dapat meningkatkan jumlah customer untuk berbelanja di e-commerce tersebut karena ketertarikan dari adanya layanan MyX ini, dan juga dapat membantu perusahaan X yang berlatar belakang sebagai perusahaan logistik. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan model bisnis yang akan menguntungkan bagi perusahaan dalam memperluas segmen pasar.